5 tahun pernikahan, kami memiliki segalanya, cinta, harta, dan keharmonisan. Kecuali satu hal, seorang anak. Dokter sudah memvonis suamiku, Mas Wisnu, mandul. Tapi sebagai istri, aku tak sanggup melihat kekecewaannya. Aku harus berjuang, bahkan jika itu berarti menginjak batas-batas kesetiaan. Titik baliknya datang saat Bayu, adik iparku, pulang dari rumah sakit, meninggalkan istrinya, Reni, yang baru saja melahirkan. Di depanku, aku melihat jawaban atas semua doaku. Bukan dari suamiku, tapi dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, di bawah atap yang sama, aku mengambil keputusan yang paling berani, paling keliru, dan paling rahasia. Aku harus hamil demi melihat senyum bahagia Mas Wisnu, meskipun ayah kandungnya nanti adalah adiknya. Inilah kisah pengorbanan tergelapku untuk sebuah kebahagiaan keluarga. Tak dipungkiri, hadirnya momongan di dalam rumah tangga memang menjadi kebahagiaan tersendiri, terutama untuk sang istri. Tak terkecuali denganku, sebut saja namaku Lina. 5 tahun sudah aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama Mas Wisnu, suamiku. Selama itu pula, kami berhasil memelihara keharmonisan di antara kami berdua. Namun, ada satu hal yang kurang dalam indahnya rumah tangga yang kami jalani, yaitu kehadiran seorang anak. Mas Wisnu adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang garmen. Ia memiliki banyak cabang pabrik di berbagai tempat di daerahku. Sedangkan aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya bisa berkutat di rumah. Tapi, aku cukup bahagia karena dengan usaha yang dijalankan Mas Wisnu tersebut, segala kebutuhanku secara materi dapat terpenuhi. Dalam urusan batin pun, Mas Wisnu juga bisa dikatakan lebih dari cukup, karena ia selalu berhasil membawa kebahagiaan tiada tara untukku. Hal itulah yang membuatku terus merasa nyaman hidup dengannya. Ya, meskipun ia telah divonis manjul oleh dokter. Kepiawaian Mas Wisnu dalam urusan nafkah batin pun membuatnya tidak terlalu percaya pada vonis dokter tersebut. Setiap ada kesempatan, kami selalu menyempatkan diri untuk berbagi tanpa memandang waktu dan tempat. Dalam setiap kesempatan itu, Mas Wisnu juga selalu memberikan pundi-pundi baiknya dengan harapan impian kami selama ini menjadi nyata. Kemampuannya itu pula yang membuatnya yakin bahwa vonis dokter itu tidaklah benar. Sebagai seorang istri, aku juga berusaha untuk memupuk keyakinan jika dia selalu berhasil membuatku bahagia. Meskipun sebenarnya di usia 3 tahun, pernikahan kami tak ada tanda-tanda akan hadirnya momongan. Hal itulah yang kadang cukup membuat hatiku gundah. Jika vonis dokter tersebut ternyata tepat, maka selamanya aku tidak akan bisa menjadi wanita yang sempurna. Meski begitu, aku tak ingin menunjukkan kegundahan itu di mata suamiku. Aku harus tetap memiliki keyakinan seperti suamiku yang selalu yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi, rupanya keyakinan itu harus luntur oleh peristiwa tak terduga yang kualami. Tepatnya, ketika suatu siang orang tua Mas Wisnu, yang juga mertuaku, datang ke rumah kami. Tujuan mereka datang ke rumah kami adalah untuk bermalam, sekaligus untuk menjenguk istri Bayu, adik Mas Wisnu. Saat itu, adik Mas Wisnu memang sedang berada di rumah sakit untuk menjalani proses persalinan. Karena alasan itulah mereka menitip beberapa tas pakaian di rumah kami, lalu langsung berangkat ke rumah sakit. Mas Wisnu yang tahu tentang kabar itu juga langsung pulang dari tempat kerjanya, lalu menyusul mereka. Sebenarnya, Mas Wisnu sempat mengajakku, dan sebenarnya aku juga ingin bertemu mereka. Tapi, karena saat itu aku merasa kurang fit, maka Mas Wisnu memintaku untuk istirahat di rumah saja. Dan selanjutnya, Mas Wisnu pun pamit untuk ke rumah sakit menyusul ayah ibunya yang sudah lebih dulu berada di sana. Singkatnya, saat matahari telah tenggelam, tiba-tiba ada suara mobil berhenti di halaman rumah kami.
dan tak berselang lama ada suara ketukan pada pintu depan rumah. Aku melangkah mendekati pintu dan memperhatikan lewat kaca jendela. Rupanya sudah berdiri seorang pria yang tak lain adalah Bayu, adik iparku. Langsung saja aku buka pintu dan mempersilakannya untuk masuk. "Loh Bayu, memangnya istrimu sudah selesai? Kok sudah pulang?" "Iya, sudah kok Mbak. Anak kami laki-laki lagi," jawab Bayu singkat sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Saat berada di hadapanku, ia berbalik menatapku dan berkata, "Tas Bapak ditaruh di mana ya Mbak?" "Tas? Oh iya, ada di kamar belakang. Bentar ya, biar Mbak ambilkan." Aku melangkah menuju kamar belakang, sementara Bayu pun mengikutiku. Kubuka pintu kamar dan kutunjukkan beberapa tas yang tadi sore dibawa Bapak ke rumah kami. "Tas yang mana kira-kira ya, Bayu?" tanyaku pada Bayu sambil menawarkan untuk mengambilkan tas yang ia cari. "Bayu aja yang cari ya Mbak," jawabnya meminta izin masuk dalam kamar. "Oh ya, boleh-boleh kok," jawabku sambil memberikan jalan pada Bayu untuk masuk. Kuperhatikan Bayu yang sedang mengambil sebuah tas kulit berwarna coklat muda berisi pakaian. Lalu, ku coba menanyakan kembali pertanyaan pertama yang belum sempat dijawabnya. "Kamu kok pulang duluan toh Bayu?" "Iya, di sana sudah ada. Bapak ibu yang jaga Reni, jadi aku disuruh pulang dulu, istirahat sama mandi. Tapi nanti malam aku kembali lagi kok Mbak." "Oh ya sudah kalau gitu, mandi saja dulu sana biar Mbak siapkan airnya dulu ya." Aku melangkah meninggalkan Bayu yang sibuk memilih tas menuju kamar mandi untuk menyiapkan keperluannya. Sambil aku menyiapkan air dan lainnya, entah kenapa aku terbesit sebuah ide cemerlang untuk meminta Bayu membantuku. Membantu dalam arti, aku akan berniat meminta Bayu memberikan pundi-pundi kebaikannya untukku. Ada beberapa alasan kenapa aku sampai berpikir seperti itu. Pertama, karena Bayu telah 2 kali berhasil memberikan momongan untuk istrinya. Itu artinya ia tidak manjul, seperti halnya Mas Wisnu yang telah divonis dokter. Kedua, Bayu adalah adik Mas Wisnu, yang artinya meski nanti aku hamil, tentunya wajahnya akan mirip dengan Mas Wisnu. Dengan begitu, Mas Wisnu tidak akan curiga. Lagi pula, Mas Wisnu sampai sekarang masih yakin bahwa ia tidak manjul. Aku yakin Mas Wisnu akan senang jika aku berhasil hamil seperti impiannya. Dan yang ketiga, suasana sangat mendukung. Di rumah hanya ada aku dan Bayu, dan aku yakin semua pria akan tergoda ketika diberikan sajian-sajian yang istimewa. Lagi pula, aku tahu pasti jika Bayu pasti sudah lama tak mendapat siraman dari istrinya pasca bersalin. Tak menutup kemungkinan ia akan senantiasa menerima ide brilian dariku itu. Di saat aku larut dalam ide brilian itu, tiba-tiba saja, "Mbak mau mandi juga ya?" Aku sangat terkejut mendengar suara itu. Untungnya aku cepat menyadari jika suara itu adalah suara Bayu yang ternyata sudah berada di depan kamar mandi. Aku langsung berbalik dan terpaku memperhatikannya. Hal yang aku pikirkan bukan jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan Bayu tadi, melainkan aku memikirkan kenapa Bayu memberikan pertanyaan semacam itu. Aku berusaha berpikir cepat untuk merespon pertanyaan itu. Di satu sisi, aku berpikir bahwa pertanyaan tadi hanyalah sebuah kalimat candaan saja lantaran memang saat itu aku kebetulan masih di kamar mandi. Tapi di sisi lain, aku berpikir bahwa pertanyaan itu adalah sebuah ajakan nakal Bayu untuk ikut siram bersama. Wah, mungkin itu adalah kesempatan yang pas untuk mewujudkan ide brilianku, pikirku saat itu. Kesempatan yang hanya sekali dan tentunya sayang untuk dilewatkan. "Kalau Mbak ikut, kamu enggak keberatan kan?" tanyaku tanpa ekspresi, berharap Bayu mengerti jika ucapanku bukan candaan semata. Sebelum Bayu menjawab,
Kubuka 2 kancing daster hingga anugerah yang kuasa pun nampak. Mendengar jawaban dan memperhatikan sikapku, Bayu pun membeku sambil menelan ludah. Tapi sedetik kemudian ia tersenyum, lalu melangkah mendekat. Mana bisa Bayu jawab enggak, Mbak? Begitulah kalimat yang diucapkan Bayu sebelum akhirnya tiba-tiba ia meletakkan kabinet serta jabatan negara. Otomatis, perahu layar itu nampak di depan mata. Bahkan tanpa kukira, bidang itu sudah hormat dengan sendirinya. Aku seperti tak percaya ide brilian yang beberapa detik lalu mengganggu pikiranku. Beberapa detik lagi akan menjadi nyata. Ide cemerlang yang tadinya kupikir akan sangat sulit kurealisasikan, ternyata tinggal menunggu respon Bayu selanjutnya. Tanpa berpikir jernih lagi, aku menjalankan hal sama, yaitu meletakkan kabinet serta lain-lainnya. Lalu berkata, "Bayu, Mbak ingin sekali loh kayak istrimu. Kamu tahu kan, Mas Wisnu nggak bisa." Dengan perkataan dan tindakanku, aku yakin tak seorang pria pun mampu mengendalikan Imronnya. Nampak sekali jika Bayu melongo memperhatikan apa yang kupresentasikan di depannya. Kuperhatikan lagi perahu layar Bayu yang tadinya hormat biasa justru semakin hormat luar biasa. Aku yakin jika selanjutnya ia akan meminta hal lain padaku. Dan benar saja Bayu meraih tanganku, lalu menuntun untuk memberikan bantuan untuknya. Dan tanpa instruksi pun, aku pun duduk lalu memberi perhatian lain-lainnya. Sungguh, aku takjub dengan desain perahu layar tersebut. Jelas berbeda dan benar-benar lain dari perahu motor Mas Wisnu. Di tengah perhatian itu, beberapa kali Bayu memanggilku, tapi aku tak peduli karena aku lebih fokus pada bantuan kebaikan itu. Dan mungkin karena Bayu sudah tak sabar, maka ia pun segera merubah haluanku, lalu melajukan perahu pada lintasan samudra. Perlahan namun pasti, semua berjalan tanpa adanya kendala. Tak lupa sambutan demi sambutan pun ia haturkan mengiringi perjalanan ceria. Lantunan syahdu pun bergema di penjuru Nusantara. Sampai-sampai aku lupa jika aku hanya ingin pundi-pundi kebaikannya saja. Tapi yang terjadi, aku malah hanyut akan aliran nirwana hingga musibah banjir bandang pun melanda. Sementara Bayu sendiri justru tak peduli dengan situasiku yang sudah terlalu bahagia. Sebuah bencana baru yang memaksaku untuk membandingkan antara Bayu dan Mas Wisnu. Dan harus kuakui, bencana Bayu memang jauh lebih baik daripada Mas Wisnu kakaknya. Sampai ketika hampir 20 menit berlalu, sesuai harapanku, Bayu memberikan pundi-pundi pahala itu padaku. Dan dengan senantiasa pula, kuterima semua kebaikan itu, berharap nantinya akan bermanfaat dan menghasilkan kebaikan untukku dan suamiku juga. Setelah peristiwa tersebut, keadaan dunia kami kembali seperti sedia kala. Bayu kembali seperti suami pada umumnya, yaitu menjadi ayah dari 2 putranya bersama Reni. Begitu pula denganku yang juga sama. Hanya saja yang berbeda, 2 bulan setelah itu, aku dinyatakan hamil. Tentu saja Mas Wisnu pun senang mendengarnya. Akhirnya, setelah sekian lama penantian itu, akhirnya ia berhasil juga. Begitu pula denganku yang juga ikut bahagia, meski dalam benakku ada penyesalan yang tak mungkin kuceritakan kebenarannya. Kendati demikian, Mas Wisnu tak pernah merasa curiga sedikit pun padaku, karena baik aku dan Bayu selalu menjaga rahasia tersebut dengan sungguh-sungguh. Aku tahu jika hal itu memanglah keliru, tapi di sini aku hanya ingin berjuang demi kebahagiaan suamiku semata. Karena pada hakikatnya, bukankah suatu pahala jika seorang istri membahagiakan suaminya? Demikianlah kisah tentang Lina, wanita yang dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Ia menukar kesetiaan demi impian besar suaminya, Mas Wisnu, menciptakan kebahagiaan yang berakar pada sebuah rahasia besar. Kisah ini
mengajarkan kita tentang seberapa jauh seseorang bisa berkorban demi cinta dan keluarga. Namun, ia juga mengingatkan, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan, sekecil apapun, akan selalu membawa bayangan penyesalan. Beban rahasia yang dipikul Lina dan Bayu adalah harga mahal yang harus dibayar. Apakah tujuan yang mulia membenarkan cara yang keliru? Menurut Anda, apakah keputusan Lina dapat dibenarkan demi kebahagiaan Mas Wisnu? Tuliskan pendapat Anda yang jujur dan bijak di kolom komentar di bawah.